Di dunia ini kan magnet ya, S dan U ya, biar bisa mereka kayak gitu. Kalau Mas merasa kromosom X-nya jauh lebih banyak daripada kromosom Y-nya, cari perempuan yang bisa menutup kekurangan itu. Jadi nggak usah mencari yang lemah lembut, enggak. Kalau Masnya lemah gemulai, misalnya buat laki-laki dalam ruangan ini agak sedikit feminim, carilah perempuan yang sedikit agak maskulin, biar dia bisa klep kayak gitu. Karena kita nggak bisa maksa, Mas. Kalau kita terlahir seperti itu, ya udah terima aja. Carilah yang menjadi selera kita, yang cocok sama sifat kita, jangan dicari ke laki-laki. Ya betul. Ya, kita harus jaga. Saya harus hati-hati banget tuh, Mas. Sekarang semuanya orang gila. Betul. Itu kan tadi kan anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Gimana kalau wanita yang terjebak di tubuh pria? Hah? Oh, I see, lawan arus. Iya. Gimana caranya memutus itu? Baik. Bentar, Mas. Bisa nggak? Ini ngomongin LGBT lagi? Enggak, pertanyaannya Enggak kan? bisa nggak? Enggak kan? Kalau kita jangan ke arah situ dulu ya, Mas ya. Nanti dihujat lagi kayak kemarin. Jadi kalau ada perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Bentar, bencong maksudnya. Maksudnya itu yang kewanita-wanitaan kayak gitu, Mas. Feminisme. Ini punya potensi apa enggak? Enggak kan ya? Oh, maksudnya melambai kali. Oh, melambai. Karoma. Aman sih dia. Baik. Maksudnya Baik. melambai. Tapi aku khawatir, aku juga mau nikah, Mas. Ini kan meden-meden. Mumpung belum. Belum ketemu aja, Mas. Nah, yang bikin kayak gitu. Sama, saya juga belum ketemu ketika saya lihat, oh ini jodoh saya nih, kayak gitu. Jadi dia Terima kasih ya Kak Roma. Oh, iya Ibu. Tadi Mas Hendra jadi nggak sih pertanyaannya? jadi dong. Oke. Ini sebenarnya kalau di breakdown agak panjang ya, Mas ya. Ini pasti ada yang namanya pengaruh dari keluarga. Entah dia dibesarkan penuh oleh keluarga perempuan, ibunya, kakaknya, neneknya. Langsung ngelirik aku deh Kak, bener Iya. kan? Tapi contoh yang paling dekat itu Mas tahu ya, Syahrul kan? Iya. Dia itu dibesarkan penuh oleh ibunya, kakaknya, dan neneknya. Tapi dia tidak melambai. Karena kakaknya, ibunya, dan neneknya itu membuat dia menjadi tulang punggung keluarga. Mereka secara terarah mengarahkan si Syahrul Khan ini harus menghidupi mereka. Syahrul Khan penyanyi India itu? Iya, betul. Kalau di searching, itu tuh dia bilang, saya itu keluarganya kebanyakan perempuan. Ada kan artis juga yang dia tumbuh karena kebanyakan saudaranya perempuan, sehingga dia menjadi melambai. Iya. Karena dia tidak dituntut untuk menjadi seorang laki-laki. Karena laki-laki itu identik dengan tanggung jawab ya, Mas. Bener juga. Itu lo manduk-manduk terus dari tadi. Iya, bener juga nih. Aku mau ini, tak? Kenapa tuh, Mas? Tak skat dulu. Oh, kan oke. ini. Kalau itu kan kalau mereka di lingkungan, maksudnya didikan wanita ya, Betul. Kak. Tapi kalau gimana kalau kasusnya kalau dia itu udah ada sifat feminimnya itu dari waktu dia kecil. Misalnya seneng main boneka-boneka, Nah. yang cewek, Masak-masakan. tangga, kayak gitu gimana? Bahkan itu sebelum apa ya, maksudnya kayak Masih udah dari ada kecil juga. ya masih ada sosok pria lah. Emang salah ya main boneka? Enggak sih. Enggak, maksudnya udah ada sifat feminimnya itu dari saya juga punya kecil. kenalan kayak gitu, Mas. Dia juga suka mau main boneka. Bahkan ketika dia dewasa, masih kecil, dia bilang dia ingin jadi tukang salon. Ada kenalan saya seperti itu, Mas. Ketika sekarang dewasa pun dia masih sedikit anggun, tapi tidak melambai ya. Anggun itu dalam sifatnya, ada laki-laki, Mas, yang pembawaannya itu memang lemah lembut. Kayak gitu, lemah lembut, tapi masih tetap harus dicekokin dengan kamu suka wanita, kayak gitu. Oh. Suka wanita apa gimana? Dia kalau ngobrol sama cewek nyambung banget, enak, nyaman semuanya cewek-cewek ngobrol. Gak apa-apa, Mas. Jadi kalau menurut saya itu ya, di dunia ini kan magnet ya, S dan U ya, biar bisa mereka kayak gitu. Kalau Mas merasa kromosom X-nya jauh lebih banyak daripada kromosom Y-nya, cari perempuan yang bisa menutup kekurangan itu. Jadi nggak usah mencari yang lemah lembut, Enggak. Kalau Masnya lemah gemulai, misalnya buat laki-laki dalam ruangan ini agak sedikit feminim,
carilah perempuan yang sedikit agak maskulin, biar dia bisa klep kayak gitu. Karena kita nggak bisa maksa, Mas. Kalau kita terlahir seperti itu, ya udah terima aja. Carilah yang menjadi selera kita, yang cocok sama sifat kita, jangan dicari ke laki-laki. Tapi ya kita serahin, semoga Allah memudahkan kita. Bagi siapapun yang mengalami itu, dimudahkan langkahnya, dimudahkan pikirannya, hatinya. Ya semoga Allah memudahkan ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Mas ya, saya sengaja ngucapin kayak gini biar saya tidak diuji dengan hal yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah tuh di sebuah panggung dia perempuan pakai cadar. Dia bahkan mengaku kalau masuk ke toilet wanita tuh dia merasa nggak nyaman gitu. Dan dia juga nggak bisa menentang ini, gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Dia perempuan. Perempuan. Tapi bener-bener dia masuk toiletnya wanita tuh merasa nggak nyaman. Apakah dia ada kromosom Y-nya, Mas? Nah, kan itu, ada interseks juga kan? Iya bisa jadi sih. Ada orang yang interseks gitu. Tapi kalau kayak gitu, Enggak, tapi menariknya dari Kak Roma tadi kan perlu kan dicekokin, afirmasi terus. Iya. Karena kalau kemudian itu nggak mencoba untuk pelan-pelan di ini kan ya akhirnya iya. Rebini community. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu, karena saya juga dulu tomboy ya Mas ya. Iya, iya. Saya ngerasa kayak saya lebih nyaman pakaian laki-laki kayak gitu. Kelihatan. Iya, karena memang bapak saya kan dibesarin oleh seorang laki-laki, ayah saya kayak gitu. Karena ayah saya di rumah, mama saya yang bekerja kayak gitu. Jadi ketika saya ada di fase itu saya tidak melawan, Mas. Saya nikmatin. Saya potong cepok gitu. Saya pakai pakaian laki-laki sepuas saya. Sampai di titik mana saya ngerasa kok aku cantik ya? Kok kayaknya aku lebih cantik dandan ya? Sampai saya puas menikmati itu, Mas. Ketika sudah puas masaknya, saya udah tidak ada penyesalan, tidak ada lagi ingin dandan kayak cowok, ingin dandan kayak gini, enggak ada. Karena itu hanya fase, saya habisin fase itu. Jadi tidak saya tentang. Mungkin butuh waktu aja kali ya. Nah, itu betul sih, Mas. Bener. Nikmatin aja waktunya. Oke, sip. Mau dandan kayak gitu, silahkan. Tapi jaga baik-baik perasaan. Jangan sampai kita dandan seperti itu, lalu kita ya melakukan apa yang laki-laki juga lakukan gitu loh Mas. Kayak Yang penting jangan live TikTok sambil lipstikan gitu ya. Itu sih nggak boleh kalau itu ya. Nggak boleh. banyak kok Mas yang udah puas gitu, artis-artis yang udah puas nyamar jadi cewek misalnya. Terus lama-lama kan dia menikah sama cewek juga. Iya, kayak Aming gitu. Iya, udah puas, udah selesai dia nikah. Oh iya. Kayak gitu. Keren banget ya paradigma dari Kak Roma ini. Masya Allah, tabarakallah, amin. Iya. Semoga membantu ya. Nikmatin aja Mas. Nanti juga bakalan ketemu sama jodohnya. Cari mana yang bisa mengekang yang kayak gitu. Lagian masih sangat muda sih, ngapain bahas Iya. jodoh gitu. Ya, who knows Mas, sih, kan ada orang yang nikah umur 16 tahun loh. Tapi kok banyak ya yang di live TikTok kok, kenapa sih wajahnya Mas Roji kenapa nggak dibuka ini biar kelihatan lebih tenang. Nah, Masya Allah. Nanti dikira tukang ojek lagi. untuk anak-anak muda, Kak Roma, Iya. apa sih 3 kebiasaan kecil yang mungkin ketika itu dilakukan justru akan membuat mereka miskin seumur hidup dan nggak bisa membahagiakan orang tuanya gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang itu justru akan Baik. menjadikan dia sampah masyarakat gitu. Mental block Mas. Mental block. Sekali lagi saya ulangi, mental block. Mental block ini dalamnya juga ada fixed mind. Oke. Sudah terkunci. Allah, apa itu LOE? Cukup sholat 5 waktu udah selesai. Iya, saya tahu. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ini berbeda. Ini ngajarin kita tentang bersyukur. Bersyukur ini banyak jenisnya. Dan kalau kita bisa lakukan dan dapat hadiah yang lebih luar biasa dari apa yang kita dapatkan, kenapa enggak? Kan ini tentang bersyukur gitu loh Mas. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita hanya ingat Allah dalam setiap langkah kita. Iya. Dan yang kedua, pelitnya minta ampun. Pelit gitu loh Mas. Dia nggak mau tumbuh, dia nggak mau merasakan suatu hal yang baru, dia nggak mau memberi kepada orang lain, udah bertumbuh-tumbuh di situ-situ aja. Tapi berharap yang lebih. Oh, itu Kayak benar gitu. tuh. Mana bisa? Iya. Kalau kamu mau dapat lebih, kasih lebih. Nah, aku pernah satu kelas 300-400 orang lebih ya. Saat itu ketika mentornya bilang, ya mana mungkin kamu akan bisa dapat lebih kalau kamu nggak pernah mau ngasih lebih dulu gitu. Pancing dulu gitu.
Iya, Mas. Jangan pelit dulu, minimal belajar itu gitu loh. Dan Iya. itu lagi-lagi nyali, Kak. Nyali, Itu Mas. butuh nyali, butuh keberanian gitu. Betul, betul sekali. Dia pelit sama langkahnya gitu loh, Mas. Nggak mau nyoba gitu loh. Nanti gagal. Emangnya kalau gagal kenapa? Iya Kalau gagal memangnya kenapa? Kamu kehilangan nyawa kah? Kan enggak. Kecuali kamu disuruh lompat jurang, itu jangan gitu. Itu kan namanya Konyol namanya. konyol gitu loh, Mas. Tapi kalau nyoba, ya kalau misalnya, ya kalau gagal gimana Kak Roma? Ya nggak apa-apa, serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak nyuruh resign kamu dari tempat kerja ya, enggak. Enggak. Kan ada orang bilang kalau berani memulai, itu ngomongin bisnis gitu loh, Mas ya. Tapi kalau menurut saya berani memulai itu misalnya kalau kita orangnya nggak enakan, berani menolak. Iya. Kalau kita orangnya pelit, berani mulai tidak pelit lagi gitu loh, Mas. Kalau kita orang yang nggak percayaan sama orang lain, berani memaafkan, berani mulai percaya. Kalau kita orangnya introvert, pergi ke kelas seminar, ke workshop, itu kan langkah berani, Mas. Kayak membuka pintu selebar-lebarnya. Iya, iya. Terukur gitu ya. Iya, bukan berani. Bukan ngawur gitu ya. Kalau kata Kak Roma saya berani, oke saya resign, saya bikin bisnis. Itu ngawur namanya. Jangan lawan ombak dulu. Kalau Mas Hendra yang lawan ombak nggak apa-apa, udah naik ferry soalnya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh. Kalau misalnya kita terlahir dari keluarga bapak ibu yang baru kita lahir aja, bapak ibu udah cerai. Terus nikah, cerai lagi. Kan muncul ya Allah, enak ya sebenarnya kalau kayak temenku itu gitu. Kadang muncul perasaan kayak gitu. Gimana sih mengolah penderitaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kemudian membuktikan bahwa kita akan jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Dan itu justru tidak membuat kita pesimis, tapi ini justru tanda dari semesta aku bakal jadi orang yang tangguh karena dari kecil aku sudah diginiin. Itu tuh gimana? Nasihatnya Kak Roma gimana? Karena saya memang terlahir dari keluarga yang memang sangat miskin ya Mas, kalau menurut saya ya. Itu saya tidak pernah melihat realita. Saya selalu tutup mata sama realita itu. Selalu, always. Kalau misalnya saya harus makan garam, ini ada nih sahabat saya nih Mas ya, sebagai bukti, masih ada fosilnya nih di sini. Masih ada contohnya. Kak Siva ini ya? Iya. Siva yang sepeda terbang. Siva. Masih ada nih sahabat saya. Terus soalnya Makan garam, Mas. Makan garam, beneran. Makan kerupuk, makan garam. Tapi teman-teman bisa tanya langsung sama sahabat saya tidak pernah sambil menangis makan garam tersebut, makan nasi pakai kerupuk tersebut. Buat apa? Dalam pikiran saya sedang memakan makanan yang paling mewah. Close your eyes, tutup mata kalian tentang realita yang tidak seperti apa yang kalian inginkan. Berpikirlah bahwa kita sedang dalam realita yang terbaik yang kita inginkan. Bahkan ketika saya jadi ojol, saya selalu merasa bahwa saya itu adalah orang kaya. Yang dimana saya harus belajar untuk bagaimana melakukan servis. Keren. CEO yang menyamar ya. Iya. saya selalu ngelakuin tuh Mas yang seperti Mas Hendra bilang. Ketika ngeliat rumah mewah, wah bagus nih nanti jadi rumah saya nih. this Oh is nanti aku, mine. iya. Gitu Pak, ini bagus nih. Oh gila ini bagus banget. Gimana ya rasanya tinggal di sini? Iya. Gitu loh Mas. Tidak mau saya ngebahas tentang sedih banget gak ada dapet, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Kalau saya nggak bisa makan 3 kali sehari nggak apa-apa, makan sekali sehari atau 2 kali sehari. Kalau saya lapar saya tinggal beli wafer yang 2.000 doang, kan kalau makan nggak bisa 2.000 tuh Mas. Kalau enggak nanti saya bisikin ke sahabat saya, ini masih ada bukti nih Mas, sengaja banget beli, ini masih ada nih Mas ya, saya nggak ada kerja tapi dia sudah bekerja. Dan salah satu sosok yang menemani perjuangan saya juga, makanya kemanapun sekarang saya sukses saya bawa dia terus. Jadi teman saya ini sudah bekerja Mas, saya belum. Saya dapat 50.000 per hari, beneran 50.000 per hari. Mungkin akan relate buat ojol-ojol wanita, tapi karena kan saya pengemudi baru Mas, pengemudi baru, jadi tidak dapat banyak orderan gitu loh Mas. Jadi hanya untuk bayar sewa motor. Saya hidup dari tabungan nih Mas. Nah lalu malam saya udah nggak bisa makan. Nah, sahabat saya yang ini selalu mencari makanan yang porsinya paling banyak. Lalu akan dia makan, terus tiba-tiba dia bilang, Rom, kita bagi 2 aja, aku nggak habis.
Selalu tuh mas. Saya tahu padahal dia masih lapar. Masih lapar. Tapi selalu mencari, kamu mau makan nggak? Dia bilang gitu. Enggak, aku kenyang. Aku mau makan ini enak nih. Padahal sebenarnya nggak enak mas. Saya selalu perhatiin, baru sekarang saya sadar kalau makanan yang dia beli itu selalu porsinya cukup. Lebih mas. Nanti dia makan, ya kan? Ayolah makan barengan, dia bilang kayak gitu. Oh iya, saya ikut. Terus tiba-tiba dia bilang, oh saya kenyang. Kayak gitu. Karena dia tahu mas, porsi saya kan mohon maaf, porsi saya makan jumbo. Porsi cowok. Porsi cowok. Thank you tiger. Iya. Thank you tiger. Gak tahu mas, mungkin karena metabolisme saya cepat ya, jadi makannya tuh banyak gitu. Nah teman saya yang di sini, sahabat saya di sini tahu gitu. Makanya saya selalu ingat tuh. Jadi jangan lihat realita kamu, sesakit apapun realita kamu, tutup matanya, tutup. Jangan dilihat. Saya nggak pernah lihat mas, sama sekali. Itu sih saran saya mas. Jangan lihat. Bahkan ketika kamu lagi mulung, anggaplah kamu sedang melakukan kebajikan, sedang memungut sampah. Apapun yang kita lakukan itu anggap itu pekerjaan yang mulia, kayak gitu loh mas. Kayak ya kayak gitu. Jadi sedih saya mas, udah nggak usah sedih.